Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut aja ya. Oke, untuk materi yang selanjutnya adalah operasi perkalian. Jika tadi kita sudah mempelajari penjumlahan dua buah vektor, kita akan masuk ke operasi perkalian dua buah vektor. Jadi misalkan ada vektor A dan vektor B, kita langsung ke bentuk rumitnya ya. Jadi ada vektor A dan B seperti pada gambar ini, dia tidak searah atau tidak sejajar, jadi dia membentuk sudut tertentu. Maka perkalian antara dua vektor ini ada dua metode, perkalian dot dan perkalian cross. Kita bahas dulu perkalian dot. Oke, berarti dari awal lagi lah. Sekarang kita masuk ke konsep perkalian antara dua buah vektor. Jadi untuk konsep perkalian dua buah vektor itu ada dua tipe nanti. Ada perkalian dot product dan cross product, atau perkalian titik dan perkalian silang. Kita akan bahas dulu untuk perkalian dot. Jadi jika ada dua buah vektor seperti yang digambarkan ini, ada vektor A dan vektor B. Jadi vektor A dan B ini tidak sejajar, dia antara A dan B ada sudut tertentu di sini. Maka proses perkalian antara dua vektor itu menggunakan kaidah dot, berarti A dot B itu sama dengan A B cos theta. Jadi besar vektor A ditambah besar vektor B dikalikan cos theta. Nah, sekarang kita langsung ke implementasinya. Ada juga ya di sini ya. Jadi misalkan kita buat contoh juga di sini. Sebentar, kita beralih ke papan lagi. Oke, kita hapus aja ini. Nah, sudah. Oke, misalkan kita punya dua vektor dulu. Jadi kita punya dua vektor. Misalkan seperti ini dan ini sumbu x-nya. Jadi bentuk koordinat kartesian untuk tiga dimensi seperti itu. Misalkan ada vektor A itu 3i tambah 2j tambah k, dan vektor B itu 12i min 3j plus k. Jadi seperti ini. Terus bagaimana operasi dot antara A dan B? Oke, misalkan A dot B, maka bagaimana? Maka kita harus kembali ke definisi dari vektor satuan dalam koordinat kartesian. Jadi kita kembali ke sini. Oke, maka dalam koordinat kartesian tadi kan ada I ke arah sumbu X, C ke arah sumbu Y, dan K ke arah sumbu Z. Jadi kita lihat definisinya dulu. A dot B itu adalah besaran A ditambah besarnya B dikalikan cos sudut yang memisahkan. Maka dalam kaidah ini, maka di sini untuk I dot I itu akan sama dengan 1. Kenapa seperti itu? Karena I dot I, maka di sini besarnya I kali besarnya I. Ingat, I adalah vektor satuan, maka besarnya pasti 1. Jadi 1 cos theta. Tetanya berapa? Karena antara I dan I jadi terhadap dirinya sendiri, maka sudutnya adalah 0, sehingga cos 0 sama dengan 1. Berarti 1 kali 1 kali 1. Maka I dot I adalah 1. Dan dengan logika yang sama, maka didapatkan hasil perkalian antar vektor satuan itu menjadi I dot J 0, I dot K 0, J dot I 0, J dot J 1, dan seterusnya seperti dalam tabel ini. Jadi bisa kita lihat vektor satuan ini akan bernilai 1 jika dikalikan dengan yang searah saja. Jadi I dot I 1, J dot J 1, K dot K 1. Maka jika kita implementasikan ke contoh soal yang tadi, misalkan seperti ini, 3i 2j k. Terus yang B adalah 12i min 3j k. Maka dotnya bagaimana? Sama dengan perkalian biasa, jadi kita kalikan satu-satu. 3 kali 12, berarti sebentar, 3 kali 12 itu sama dengan 36. Terus dulu 36, jadi
36 I dot I 1 ya. Oke, berarti 36 kali 1 berarti 36. Terus dilanjutkan lagi dengan 3 kali 3 kali min 3 sama dengan min 9. Min 9 I dot J 0, berarti tidak usah kita tulis jika nilainya 0. 3 kali 1 3 I dot K 0, berarti tidak usah kita tulis. Terus yang kedua 2 kali 12 24 J dot I maka 0. 2 kali min 3 sama dengan min 6 J dot J 1, berarti min 6. Yang lainnya 0 ya, jadi kita abaikan. 2 kali 1 2 J dot K 0 dan seterusnya. Berarti K ini 0, kali ini 0, dan kali ini 1 kali 1 1, berarti plus 1 seperti itu. Maka A dot B itu hasilnya adalah 31. Jadi seperti ini. Nah, untuk memudahkan operasi, jadi karena perkalian dot itu hanya akan bernilai jika searah, maka tinggal kita langsung ini aja, 12 kali 3 karena ini sama-sama I, 2 kali min 3 dan 1 kali 1. Jadi hasilnya daripada dalam perkalian silang seperti biasa. Jadi ini adalah konsep perkalian dot. Jadi kerangka berpikir dari dot itu gimana? Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, jadi dot itu dengan memproyeksikan salah satu vektornya terhadap vektor yang lain sehingga jadi setara, di searah. Jadi misalkan ini A dot B, vektor A ke arah sini dan vektor B ke arah sini. Maka untuk perkalian dot, B-nya kita proyeksikan terhadap vektor A sehingga bagian dari B yang searah dengan A adalah bagian yang merah ini. Bagian yang merah ini adalah B cos theta-nya. Oke, sorry, sebentar. Jadi di sini maka A dot B adalah panjang yang merah dikalikan panjang yang A. Atau kita balik juga sama hasilnya. A kita proyeksikan terhadap B, kira-kira di sini. Maka nanti panjang hasil proyeksi A dikalikan panjang B-nya akan mendapatkan nilai yang sama. Jadi A dot B itu sama dengan B dot A. Kita lanjut ke tipe perkalian yang kedua, yaitu cross product. Jadi jika dua buah vektor A dan B yang dipisahkan terhadap sudut tertentu, kita pakai contoh yang pertama tadi, maka proses perkalian dua vektor secara cross atau secara silang adalah seperti ini. A cross B itu sama dengan besarnya A, sama ya, dikalikan besarnya B, tapi alih-alih kita pakai cos, kita pakainya sin. Jadi sin theta, lalu dikalikan dengan sebuah vektor satuan n. Sebenarnya vektor satuan n ini apa? Jadi vektor satuan nanti yang arahnya tegak lurus dengan arah yang dibuat oleh bidang A dan B. Jadi saat vektor A dan vektor B itu dikalikan, pasti akan membuat bidang. Jadi contohnya seperti ini, kita gambarkan aja. Kita kembali ke papan, hapus dulu. Oke, misalkan ada vektor A dan B. Dan A ke sini, lalu B ke arah sini. Oke, jadi A ke arah sana dan B ke arah sini. Maka yang dinamakan bidang A dan B-nya adalah bidang ini. Jadi bidang yang saya hasil ini adalah bidang A dan B. Maka arah vektor n-nya kemana? Jadi arah vektor n itu tegak lurus terhadap bidangnya. Jadi bisa ke arah atas, ini n. Jadi bergantung. Jika kita tuliskan dulu simbolnya ya. Jika ini adalah vektor A, vektor B, maka perkalian vektor itu mengikuti aturan tangan kanan. Jadi misalkan A cross B, maka A cross B, maka menurut aturan tangan kanan, A dan B ini putarannya searah jarum jam. Maka arah n-nya, vektor n-nya tegak lurus tapi yang ke arah bawah. Jadi berbeda jika B cross A seperti ini, maka arah putarannya adalah ke arah berlawanan jarum jam. Maka jika berlawanan jarum jam, maka arah vektor n-nya adalah tegak lurus dari bidang ini dan arahnya, jadi tegak lurus dari bidang ini dan arahnya ke atas seperti ini. Jika
Jika A cross B arahnya ke sini, maka perputarannya searah jarum jam, maka vektor satuannya arah bawah sama-sama tegak lurus terhadap bidang. Kalau B cross A dia berlawanan jarum jam, maka arah vektor N-nya adalah arah yang ke atas ini. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita lanjut lagi ke proses matematisnya. Kita hapus dulu, kita kembali ke slide. Bagaimana proses matematisnya? Sama dengan tadi, kita mengacunya ke vektor satuan. Jadi misalkan ini, ingat ya, X itu vektor satuannya I, Y vektor satuannya J, dan Z itu vektor satuannya K. Jadi kita misalkan I cross I. Maka di sini 1 kali 1 sin theta. Tetanya 0 karena sama-sama I, sin 0, 0. Maka I cross I, 0. Sekarang I cross J. I nilainya 1, J nilainya 1, sin theta. I dan J sudutnya di sini 90. Maka sin 90 derajat itu adalah 1. 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Sekarang lihat kita arah E-nya atau arah vektor ininya kemana? Karena I cross J berarti adalah bidang yang ada di bawah ini. Maka X ke Y itu perputarannya berlawanan jarum jam. Maka arah N-nya adalah ke atas. Maka 1 K. Jadi vektornya itu ke arah atas atau searah dengan K. Itu pula dengan ini. I cross K berarti ini dikalikan dengan ini. Berarti bidang IK-nya adalah yang ini. Jadi bisa ke sini nanti atau ke sini. Jadi sama-sama. Jadi lihat I ke K berarti X ke Z itu perputarannya searah jarum jam. Jadi menurut aturan tangan kanan, kalau searah jarum jam jika bidangnya ini, maka vektor N-nya atau dari ini itu searah dengan C tapi negatif ke arah kiri. Ya, coba satu contoh lagi ya. Jadi J cross I, J adalah ke arah sumbu Y, I ke arah sumbu Z. Berarti bidang yang ini sama tadi. Cuma bedanya sekarang dibalik J cross I. Maka J cross I perputarannya searah jarum jam. Maka karena searah jarum jam, maka arah vektor N-nya adalah ke bawah atau ke arah Z negatif atau ke arah K negatif. Jadi selain yang berbeda, hasil perkalian rumusnya adalah 0. Ini I cross I, J cross J, dan K cross K hasilnya 0. Kenapa 0? Karena sudutnya 0, sedangkan sin 0 nanti adalah 0. Beda dengan I ke J, ini 90, J ke Z, J ke K itu 90, K ke I juga 90. Jadi masing-masing 1 sin 90, 1. Jadi seperti itu. Maka didapatkan bentuk seperti ini. Jadi untuk perkaliannya nanti akan mengikuti aturan perkalian pada vektor satuannya. Oke, kita balik ke contoh aja. Kita buat contoh baru, kita kembali ke papan lagi. Jadi misalkan kita punya dua buah vektor A itu 2I ditambah 3J ditambah 2K. Terus kita punya vektor B, kita buat yang agak sederhana aja, 2I tambah J terus ditambah K. Jadi seperti ini, kita buat angka-angka yang sederhana aja. Maka A cross B itu bagaimana? Maka kita sama dengan perkalian silang seperti tadi ya. Kita tulis saja dulu 2I ditambah 3J ditambah 2K terus dikalikan dengan operasi cross 2I ditambah C ditambah K. Maka perkaliannya sama seperti tadi. Jadi masing-masing komponen dikalikan, berarti 2I dikalikan dengan 2I dikalikan J, 2I dikalikan K.
Jadi seperti ini. Sekarang kita proses satu-satu. 2i kali 2i maka 4i dot b, maka 4i cos i, karena i cos i sama dengan 0 berarti 0. Jadi kita tulis. Selanjutnya 2i dikalikan j, maka sama dengan 2 kali 1 2 i cross j. Berarti kita lihat di tabel yang tadi, i cross j itu sama dengan k, berarti sama dengan 1k. Jadi kita tulis di sini. Oke, kita tulis maka sama dengan 1k, atau kita tulis dengan k aja. Oke. Dan selanjutnya 2i cross k. Maka kita 2 kali 1 2. Tadi itu 2 berarti ya, 2k. Karena tadi 2i cross j, maka ini ditambah 2. Sekarang i cross k. Kita lihat lagi dari tabel yang tadi. I cross k itu sama dengan min j. Berarti di sini sama dengan minus j. Atau ini kita keluarkan aja minusnya, nanti 2k min 2j. Jadi begitu seterusnya semuanya. Jadi kita kerjakan sekarang. Untuk memudahkan hafalan itu biasanya kita menggunakan metode siklik dari vektor satuannya. Misalkan kita buat gambar seperti ini, i vektor satuan i, vektor satuan j, dan vektor satuan k. Ini metode menghafal yang paling mudah untuk perkalian cross. Jadi i j k kurang besar ya. Sebentar saya perbesar. Oke, kita perbesar aja. Jadi seperti ini. I j k. Jadi i panahnya ke j, panahnya ke k. Jadi jika maksudnya gimana? Jadi jika i cross j, maka hasilnya adalah k. Sama juga berarti jika j itu di-crosskan terhadap k, maka hasilnya i. Tapi berbeda nanti jika k di-crosskan terhadap j, maka hasilnya tetap ke sini, berarti hasilnya adalah i, tapi karena berlawanan dengan arah panah jadi min i. Coba kita cocokkan k cross j, k cross j min i. Jadi seperti itu ya cara menghafalkannya. Jadi kita buat tabel diagram siklik dari vektor satuan i j k. Jadi jika searah dengan arah panah itu plus, jika berlawanan minus. Oke, kita implementasikan ke soal yang tadi. Jadi bagian yang 2i ini sudah ya. Kita sekarang ke yang 3j. 3j dikalikan 2i, maka 3 kali 2 itu sama dengan 6 j cross i. Berarti j cross i apa? Maka j cross i ke sini. Berarti j cross i itu sama dengan k, tapi berlawanan, maka min k. Jadi minus k. Dan selanjutnya juga 3j ke j 0 ya. 3j cross k, maka itu sama dengan 3k j cross k itu sama dengan i. Oke, kita menggunakan diagram yang di atas ya. Oke, bagian yang 3j di awal itu sudah. Sekarang yang terakhir adalah bagian yang 2k ini. Maka 2k dikalikan dengan 2i itu sama dengan 4 k cross i, karena di sini ada k dan i, maka k cross i. Maka k cross i itu adalah arah panah yang ini. Karena k cross i hasilnya adalah j, searah panah, maka maka ini jadinya j 4j. Sekarang 2k dikalikan j, maka 2 kali 1 sama dengan 2 plus 2. Sekarang k cross j, maka di sini k cross j, maka hasilnya i berlawanan, maka minus i. Jadi seperti ini. Nah, sudah kita lengkap semua, maka kita sederhanakan lagi hasil perkalian ini. 2k min 2j min 6k plus 3i plus
4C plus minus 2i start. Oke, jadi seperti ini. Maka kita gabungkan lagi, sederhanakan yang I dengan I, J dengan J, K dengan K, jadi seperti penjumlahan vektor biasa. Maka 3i ditambah minus 2i, maka hasilnya adalah 1i atau i saja. Selanjutnya minus 2j ditambah 4j, maka hasilnya adalah 2j plus 2j. Selanjutnya minus 6k, ini ya k ya, jadi 2k diminuskan dengan 6k, berarti berarti ini dihapus dulu, minus 4k. Maka ini adalah hasil dari A cross B, 1i, 2j, dan 4k. Oke, jadi ini adalah akhir dari pokok bahasan pertama kita. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang turunan dari sebuah vektor. Jadi kita akan mengenal simbol baru, yaitu simbol nabla, dan aplikasi simbol nabla nanti ke dalam sebuah vektor. Nanti ada operasi gradien, operasi divergensi, dan operasi rotasinya bagaimana. Jadi seperti itu. Jadi untuk pembahasan hari ini cukup sampai di sini. Untuk pokok pembahasan yang baru kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.